Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, dalam rangka bermauliah. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini hati berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu menjadi satu-satunya predikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna lagi harta yang banyak, tidak berguna lagi anak-anak, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, nanti di akhirat, yauma di pangkal ayat itu harinya bukan lagi di dunia, tapi hari di akhirat, yaitu di padang mahsyar. Semua kita nanti akan menghadap Allah masing-masingnya. Maka ketika menghadap Allah nanti, tidak berguna lagi harta yang banyak, tidak berguna lagi anak-anak yang banyak. Yang berguna adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, hati manusia atau qalbu sangat menentukan kemana arah hidup manusia ini. Arah hidup itu dua saja. Arah yang lurus, shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang kedua, jalan syaitan, jalan dosa dan maksiat. Hanya dua saja. Maka hati kita ini ibarat raja
Dia memerintahkan seluruh anggota tubuh kita. Kalau hatinya baik, maka akan baik pekerjaan dan ucapan kita. Kalau hatinya rusak, maka rusak dan buruk pula perbuatan dan perkataan manusia itu. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jasada mudghah fa in saluhat saluha jasadu kullu wa in fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya qaul. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, ketahuilah kata ini, dalam tubuh seseorang, dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging, mudghah, segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka akan baik pula seluruh perbuatannya, seluruh ucapan, seluruh tindakan. Namun apabila hati itu rusak, apabila hati itu buruk, maka akan buruk pula, akan rusak pula semua perbuatan dan ucapan dan tindakan. Ketahuilah kata Nabi, segumpal daging itu namanya qalb atau hati. Kaum muslimin jamaah dikatakan. Maka karena itu salah seorang ulama besar yang bernama Imam Ghazali membagi jenis-jenis hati manusia itu 3 saja. Dan kita pasti termasuk di antara 3 itu. Dan mari rasakan masuk kelompok yang mana, masuk jenis yang mana hati kita ini. Dari 3 jenis hati itu kata Imam Ghazali, 2 hati yang buruk, hati yang rusak. Hanya 1 saja. Kaum muslimin jangan menggunakan Allah. Yang pertama disebut dengan qalbun mautun, hati yang sudah mati. Orangnya masih hidup, tapi hatinya mati. Apa contohnya? Orang yang hatinya mati itu, ketika berkumandang azan di masjid atau di musala, orang datang ke masjid untuk salat berjamaah, tapi dia tetap saja melanjutkan pekerjaan, bahkan tidak sholat sama sekali, padahal dia Islam. Ini contoh hati yang sudah mati, karena tidak mempan lagi. Ibarat HP, sinyal nggak ada lagi, sudah mati. Ketika dipanggil, ditelepon nggak bisa, tidak nyaut lagi. Ini hati yang sudah mati. Bahkan Nabi membedakan orang kafir dengan orang mukmin itu meninggalkan sholat. Walaupun dia Islam KTP-nya, tapi tidak sholat lagi, itu Nabi mencap sudah kafir. Maka dia dikatakan hatinya sudah mati. Maka Al-Quran dikatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja. Tetap dia tidak beriman. Yang pertama. Yang kedua kata Imam Ghazali, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit. Maka penyakit hati itu berbahaya. Kita manusia ini ada 2 unsur diciptakan Allah, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani itu badan kita ini, dan banyak penyakit. Maka ada penyakit. Maka kalau kita sakit, datang ke dokter, berobat. Tapi unsur rohani, qalbu kita, itu juga ada penyakitnya. Tapi kita tahu, penyakit badan kita ini, separah apapun penyakitnya, komplikasi, nanti di akhirat tidak menyebabkan dia masuk neraka. Namun penyakit qalbu, penyakit hati, seperti sombong, dengki atau hasad, iri, loba dan tamak, suka menggibah, ini semua penyakit hati. Dan penyakit hati itu bisa membawa seseorang masuk neraka. Maka obati. Walaupun penyakit badan, obati. Itu syariat. Apalagi penyakit hati kita.
Biasanya penyakit hati kita kebanyakan kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Orang lain. Kita menganggap diri kita benar saja, tapi orang lain melihat bahwa dia berpenyakit hati yang parah. Maka sadari, renungi dalam sendirian di tengah malam, sholat tahajud, sesekali kita muhasabah, melihat ke dalam apa penyakit hati yang selama ini diidap dan mesti disembuhkan. Akan menyembuhkan penyakit hati itu ketika diusahakan, tentu akan mencapai nanti hati yang ketiga, disebut hati qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Nah, apa usaha kita agar hati kita ini sehat dan selamat? Tentu semakin dekat dengan Allah. Tentu mujahadah dalam beribadah, bersungguh-sungguh, serius. Ketika masuk waktu sholat, kita sholat dulu, tinggalkan urusan dunia. Itu namanya semakin dekat dengan Allah. Ditambah dengan zikrullah, lidah kita selalu basah dengan zikir kepada Allah. Itu membuat hati semakin sehat. Dan usahakan kita sholat yang 5 waktu ini atau sholat yang lain, usahakan kita pada level menikmati sholat, menikmati, jangan jadi beban. Ada orang jadi beban sholat ini, jadi beban, terasa berat. Maka kalau ingin kita bersih, semakin dekat dengan Allah, maka usahakan level sholat kita ini sampai menikmati sholat. Sama dengan makan. Kalau kita makan, menikmati makan di suatu tempat makan, rumah makan, besok dan lusanya pasti kita rindu ingin makan di sana. Kenapa? Nikmat luar biasa. Maka ketika kita sholat sampai kita level menikmati sholat itu, selesai kita sholat pergi dari masjid ini, maka rindu kembali ke masjid ini. Kenapa? Menikmati sholatnya. Dan ini yang harus dicari. Kaum muslimin jamaah Allah, mudah-mudahan semua kita termasuk kelompok orang-orang yang mendapat hati yang selamat, qalbun salim, agar nanti di akhirat kita menghadap Allah membawa hati yang selamat. Mungkin saja Allah kita pada kali ini, mudah-mudahan ada maafnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.